Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini. Dari gedung lantai 7 Menara Doa Gereja Isa Al-Masih Jemaat Makassar di HOG ini. Dan di tempat ini saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudaraku untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, di tempat ini juga kami hamba-hamba Tuhan setiap malam berdoa di tempat ini untuk kondisi bangsa kita, untuk dunia ini, untuk kota kita, untuk dokter, para medis, dan banyak hal yang kami doakan. Termasuk juga kami mendoakan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di minggu-minggu ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kuasa darah Yesus. Sebelum kita belajar, mari saya ajak kita berdoa. Bapa kami yang baik, berkati kami hari ini dengan kebenaran-Mu. Hamba umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati mereka supaya mereka bisa mengalami kuasa-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudaraku, di dalam Yohanes 19 ayat 34 firman Tuhan berkata, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu unsur yang sangat penting dalam peristiwa kematian dan penyaliban Tuhan Yesus yang akan kita peringati pada hari Jumat Agung nanti adalah darah. Darah adalah salah satu unsur yang sentral. Darah adalah salah satu yang harus menjadi pusat perhatian kita. Dan Injil Yohanes yang kita baca barusan memberikan informasi bahwa seluruh darah Yesus telah habis dicurahkan dalam penyaliban. Pada waktu Tuhan Yesus dicambuk, cambuk yang dipakai oleh Tuhan Yesus, maksud saya cambuk yang dipakai untuk menyiksa Tuhan Yesus bukan sekedar cambuk biasa, tapi cambuk itu cambuk yang dimiliki oleh tentara Romawi, itu terbuat dari besi, ujung-ujungnya ada mata kailnya, model-modelnya bermacam-macam. Ada yang mempelajari, ada yang mengatakan bahwa ada ujungnya yang seperti pisau, ada yang seperti celurit pada ujungnya, pisau kecil, ada yang bentuknya seperti bola-bola duri. Dan setiap kali itu dicambukkan dan menancap di tubuh Tuhan Yesus, kemudian pada waktu ditarik, otomatis sebagian daging dari tubuh Tuhan Yesus ikut tercabik dan darah kemudian mengucur dengan derasnya. Itu dilakukan berulang-ulang, dan Alkitab mencatat hingga tampaknya Tuhan Yesus itu bukan seperti manusia lagi. Dan sepanjang jalan Via Dolorosa diceritakan bahwa ditemukan ada serpihan daging Yesus dan darah yang bercucuran ketika proses itu terjadi. Pada waktu Yesus dimahkotai duri, maka darah yang mengalir dari kepala Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dipaku, di tangannya darah juga mengalir. Pada waktu kakinya dipaku, darahnya juga mengalir. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan akan kita peringati apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Itu karena kasih Tuhan bagi kita, mati untuk menyelamatkan kita. Yang sangat menarik dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sesudah Tuhan Yesus mati, ada seorang serdadu yang dengan tombaknya kemudian menikam lambung Tuhan Yesus. Dan itu yang kita baca, pada waktu tombak itu ditusukkan di lambung Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa yang keluar itu adalah darah, yang terakhir itu adalah air. Ya. Itu membuktikan bahwa semua darah Yesus itu dicurahkan, habis dalam proses penyiksaan hingga penyaliban. Semua darah Tuhan Yesus dicurahkan, habis dalam perjalanannya dari penyiksaan sampai di kayu salib. Nah, mungkin selama ini orang bertanya-tanya, mengapa darah Yesus sangat penting? Mengapa darah Yesus sepertinya terlalu diagung-agungkan? Kenapa darah Yesus sangat perlu untuk dipelajari? Kenapa darah Yesus sangat perlu untuk dimengerti, sangat perlu untuk dipahami, sangat perlu untuk dihayati, sangat perlu untuk diingat dalam proses penyaliban Tuhan Yesus? Nah, seorang teolog terkenal namanya Profesor William Barclay, dia mengatakan dan menjelaskan sebab darah bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang paling berharga. Dan orang Yahudi percaya bahwa nyawa manusia itu ada di dalam darahnya. Dan semua yang berharga, nyawa Yesus dicurahkan, darah Yesus ditumpahkan. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari beberapa
kata Alkitab, firman Tuhan tentang darah Yesus. Ada apa di dalam darah Yesus sehingga itu dicurahkan habis-habisan dalam proses penyaliban. Nah, Bapak Saudaraku, ada apa di dalam darah Tuhan Yesus? Saya pelajari yang pertama. Di dalam Matius 26 ayat 8 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berarti yang pertama adalah darah Yesus itu memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita. Darah yang dicurahkan pada waktu Yesus disalibkan itu punya kuasa untuk pengampunan dosa kita. Nah, Bapak Saudaraku, kata pengampunan diterjemahkan dalam bahasa aslinya dengan arti yang sesungguhnya membebaskan dari hukuman. Jadi sesuatu yang sangat penting adalah bahwa darah Tuhan Yesus yang tercurah pada di kayu salib itu punya kuasa untuk membebaskan kita dari hukuman. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa, tetapi itu ditimpakan atas Tuhan Yesus sehingga kita tidak perlu lagi dihukum. Karena itu yang pertama, bahwa darah Tuhan Yesus itu membebaskan kita dari hukuman, mengampuni dosa kita. Yang kedua, ada apa di dalam darah Tuhan Yesus? Yang kedua, di dalam Roma 5 ayat 9 dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang maksud saya telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berarti yang kedua adalah darah Yesus memiliki kuasa untuk membenarkan kita. Darah yang dicurahkan dalam peristiwa Jumat Agung, dalam proses penyaliban Tuhan Yesus, darah itu punya kuasa untuk membenarkan kita. Kata dibenarkan itu berarti dalam bahasa aslinya berarti berubah menjadi tak bersalah. Dia merubah menjadi yang salah menjadi tidak bersalah. Awalnya kita bersalah, mulanya kita bersalah, tapi darah Yesus yang dicurahkan di dalam peristiwa Jumat Agung itu punya kuasa membuat kita menjadi tidak bersalah. Status hukum kita menjadi tidak bersalah. Nah, yang berikut adalah ada apa di dalam darah Yesus? Di dalam Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Berarti yang ketiga, darah Yesus memiliki kuasa untuk menguduskan kita. Darah Tuhan Yesus yang dicurahkan dalam peristiwa penyaliban punya kuasa menguduskan kita. Menguduskan itu berarti dalam bahasa aslinya punya pengertian membuat menjadi kudus. Jadi dikuduskan itu berarti membuat menjadi kudus. Kita tadinya orang berdosa, kita tadinya orang najis, kita tadinya orang kotor, kita tadinya orang tidak berguna, orang yang tidak berdaya. Tapi hari ini kita mengerti, ketika kita ingat peristiwa Jumat Agung, darah Yesus dicurahkan, maka firman Tuhan mengatakan darah Yesus itu berkuasa untuk menguduskan kita, orang-orang yang tidak berguna ini yang sebenarnya. Darah Yesus menguduskan kita dari kenajisan. Darah Yesus menguduskan kita dari kekotoran, dari ketidakberdayaan kita, sehingga kita menjadi layak dan menjadi kudus, sehingga kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Nah, yang berikut adalah ada apa di dalam darah Yesus? Yang lain adalah di dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Selain pengampunan, ada penebusan. Darah Yesus itu yang menebus dan membayar kita. Nah, kata penebusan di situ itu dari bahasa aslinya diartikan adalah tindakan menebus seluruhnya. Penebusan adalah istilah yang sama persis dalam istilah pengadaian. Jadi kita yang tadinya hidup di dalam dosa, kalau saya katakan ibarat posisi kita berada di rumah pegadaian, dan pemilik pegadaian itu adalah iblis. Jadi hidup kita dikuasai oleh iblis, hidup kita dimiliki atau disetir, dipengaruhi, dibutakan oleh iblis. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita semua. Dia menyerahkan semua darahnya dengan darah yang sangat mahal. Dia datang memberikan darahnya sendiri. Sepertinya Bapaknya dari surga melepaskan dia. Dia datang di rumah pegadaian itu, dan dia bilang sama iblis, hari ini saya mau menebus mereka semua. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus bayar dengan darahnya, dan harganya lunas dibayar, dan kita dibawa keluar dari perbudakan dosa yang kekal, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan.
Yang berikut adalah ada apa di dalam darah Yesus. Roma 3 ayat 25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yang berikut adalah ada apa dalam darah Yesus? Darah Yesus berkuasa mendamaikan kita dengan Allah. Jadi darah Tuhan Yesus yang tertumpah, yang dicurahkan dalam peristiwa Jumat Agung, darah ini punya kuasa mendamaikan kita dengan Allah. Tadinya kita seteru Allah, tadinya kita musuh Allah, tadinya kita terpisah dengan Allah karena kita hidup di dalam dosa, karena kita hidup dalam kegelapan. Kita terpisah dari Allah, maka kita adalah musuh Allah. Nah, kata pendamaian dari bahasa aslinya adalah perbaikan. Jadi hubungan yang rusak diperbaiki, hubungan yang rusak dibetulkan, hubungan yang rusak dibenarkan kembali. Sehingga hubungan kita yang tadinya tidak baik dengan Allah bahkan menjadi musuh Allah, lewat darah Tuhan Yesus, Alkitab mencatat bahwa menjadi jembatan sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan seutuhnya dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, ada apa dengan darah Tuhan Yesus? Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Berarti yang terakhir adalah ada apa dengan darah Yesus? Darah Yesus punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Darah Yesus tercurah pada peristiwa Jumat Agung, punya kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Kata mengalahkan dari bahasa aslinya punya pengertian menundukkan kuasa iblis. Jadi iblis juga punya kuasa, tapi kuasanya dikalahkan, kuasanya bisa dihancurkan. Darah Tuhan Yesus yang tercurah punya kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Dan Alkitab menjamin bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Bapak saudaraku, karena itu saya percaya lewat kebenaran ini akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, bahwa darah Yesus itu punya kuasa di dalam kehidupan kita. Darah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa kita, memiliki kuasa untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita, untuk menebus dan membayar kita. Darah Yesus mengalahkan kuasa iblis, dan saya percaya darah Tuhan Yesus itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap saat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Hamba berdoa setiap umat-Mu yang setia mendengar merenungkan firman-Mu pasti akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.